Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zikra Farhani dengan NIM 2402360 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tari pinggan yang berasal dari Kalimantan Barat. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu yuk videonya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah tari pinggan. Tari pinggan merupakan kesenian tradisional Dayak yang menggambarkan kehidupan dan budaya masyarakat Dayak Mualang. Tari pinggan ini berasal dari Kalimantan Barat dan memiliki arti yang unik yang berasal dari bahasa Dayak Mualang yang berarti piring yang terbuat dari batu atau tanah liat. Awalnya, tari pinggan dijadikan sebagai media komunikasi kesenian lokal jenius masyarakat Mualang. Tari pinggan pertama kali dijadikan sebagai penghibur masyarakat dalam setiap acara tradisional seperti gawai, pernikahan, dan lain-lain. Dulunya, tari pinggan digunakan sebagai pengesahan kelulusan peserta seni bela diri. Selain itu juga, tari pinggan ini juga mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang yang mempertahankan eksistensi kehidupan dan budaya masyarakat Dayak Mualang. Tari pinggan ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu tarian pinganino atau wanita dan tarian pinggan laki atau laki-laki. Pada kedua macam tarian tersebut, terdapat perbedaan pada gerakan masing-masingnya. Tari pinggan juga mempunyai tingkat kesulitan yang tidak sama, khususnya pada gerakan atraksinya, yang berarti tari pinggan laki mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi ketimbang tari pinganino atau wanita. Alat musik yang biasanya digunakan sebagai pengiring tari pinggan tersebut adalah alat musik tebah yang terdiri dari tawak, entebong atau gendang panjang, dan cincin timah peningkak. Mungkin sekelas kita melihat tari pinggan ini mirip dengan tari piring yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Namun kedua tarian ini cukup mempunyai perbedaan, yaitu gerakan pada tari pinggan lebih menekankan gerakan yang atraktif dan lincah. Sementara tari piring lebih menekankan pada gerakan piring yang anggun. Zaman dahulu tari pinggan ini menggunakan batu, namun kini pinggan diganti dengan yang berbahan kaca. Dan pinggan tersebut juga tidak sembarang digunakan. Pinggan akan dibunyikan dengan cincin, jika terdengar bagus maka pinggan siap akan digunakan. Tari pinggan ini juga masih sering jadi pertunjukan di berbagai acara seperti gawai, festival budaya, hingga penyambutan tamu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi tari pinggan. Tari pinggan memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai sarana hiburan, sering ditampilkan dalam berbagai acara tradisional untuk menghibur masyarakat seperti gawai daya atau pesta panen dan gawai balaki bini atau pesta pernikahan. Kedua, bentuk ekspresi syukur. Sebagai sarana untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan terutama dalam konteks upacara-upacara tradisional. Ketiga, media pendidikan. Tari ini digunakan sebagai bahan ajar di sekolah untuk mengenalkan dan mewariskan budaya kepada generasi muda. Keempat, identitas budaya. Tari pinggan merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dayak Mualang dan perlu dilestarikan serta dikembangkan. Dan kelima, seni pertunjukan. Tari ini dapat ditampilkan sebagai bagian dari pertunjukan seni budaya baik dalam skala lokal maupun nasional. Selain itu, tari ini juga memiliki fungsi lain, seperti sebagai bentuk pergaulan sosial dan sarana untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu melalui gerakan-gerakan tari. Selanjutnya kita akan membahas jumlah penari. Tari pinggan biasanya ditampilkan oleh 5 penari dengan 4 penari perempuan dan seorang penari laki-laki. Penari laki-laki sering melakukan atraksi kayang sambil membawa pinggan. Tari pinggan juga memiliki variasi lain seperti tari pinggan laki dan tari pinggan Indu yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Tari pinggan menekankan gerakan atraktif yang diadopsi dari gerakan silat tradisional. Selanjutnya kita akan membahas ragam gerak dan kostum. Tari pinggan menampilkan ragam gerak yang dinamis dan atraktif dengan pengaruh kuat dari jurus-jurus silat tradisional. Gerakan ini melibatkan pengangkatan dan gerakan kedua piring, dahulu piring batu, sekarang piring beling putih, serta cincin timah atau tembaga yang dihentakkan ke piring. Penari juga melakukan gerak badan seperti hoyong, condong ke samping, dan gerakan tangan seperti tumpeng tali atau disilangkan. Ragam gerak tari pinggan. Pertama, gerak piring, pengangkatan, gerakan lincah, dan hentakan ke piring. 2. Gerak cincin, penghentakan cincin ke piring untuk melengkapi iringan musik. Ketiga, gerak badan, hoyong, atau condong ke samping. 4. Gerak tangan, tumpang tali atau disilangkan. 5. Gerak kaki, gerakan dasar seperti serisik, kenser, gejuk, jinjit, nggroda, mendak,
tanjak kanan atau kiri, dan sila. 6. Gerak atraksi, khusus penari laki-laki, kayang sambil membawa piring. Tari pinggan juga memiliki gerak yang terinspirasi dari aktivitas sehari-hari seperti mencangkul, menyiang, membuang sampah, menyemai, dan sebagainya. Gerakan ini diiringi oleh musik tradisional seperti tebah unduk biasa yang dibawakan tanpa nyanyian vokal. Instrumentasi yang digunakan termasuk entebong dan tawa, alat musik khas Dayak Moalang. Kostum tari pinggan umumnya disesuaikan dengan pakaian daerah setempat. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.